Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, kita giliran baca kitab apa sekarang? At-Tibyan, Ustaz. Patibian. Yang halaman kalau nggak salah 125 ya. Yang wa amma idza atasa. Ya, sebentar. Ini ya, kelihatan nggak? Terus Ustaz. Yang mana bacanya? Wa amma idza atisa itu ya. Ya Ustaz. Oke. Baik, kita mulai. Kita awali pengajian ini dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang baca? Saya, Ustaz. Giliran. Ya, silakan Salman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muhallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amma idza atasa fi halil qiraati fa innahu yustahabbu ay yaqul alhamdulillah. Wa kadza law kana fi sholati walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati. Wa qala alhamdulillahi yustahabbu lil qari'i ayyusham ayyushammitahu fayaqulu yarhamukallah walau sami'al muadzana qata'al qira'ata wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfazil adzani wal iqamati thumma ya'udu ila qira'ati wa hadza mutafaqqun alaihi inda ashabina. Dan adapun ini atin dulu bagaimana, Ustaz? Iya, sebentar. Atin dulu tuh. Yang tadi ya. Wa amma idza atisa. Atisa atau atosa, Ustaz ya? Atosa ya, idza atosa. Dan adapun jika bersin pada keadaan membaca Quran, maka istihab bagi dia atau dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan seperti inilah jika dalam keadaan sholat. Dan jika bersin
orang selain dia dan dia sedang membaca Quran pada selain sholat, maka ketika yang bersin itu membaca alhamdulillah, maka bagi si qori dianjurkan untuk ayah yusammitahun apa Ustaz ya? Syamit tuh baca Doa yarhamukallah. ya? Baca Syamit tuh baca yarhamukallah. Oh, jadi ini ya, Tashmit namanya. ya. Bentuk dia berkata yarhamukallah. Jadi Dan gitu ya. jika Ini bedanya eh, di luar sholat ya. Jadi kita lagi baca Quran di luar sholat. Lalu ngedenger ada orang bersin. Dan orang tadi baca alhamdulillah. Maka kita sunnah jawab yarhamukallah. Itu namanya tashmit. Tapi kalau dalam sholat, kita lagi sholat. Ngedenger orang bersin. Orang yang bersin baca alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah. Maka sholat kita batal. Baik, Ustaz. Ya. Jadi harus diganti domir kafnya pakai huwa. Ya, jadi yarhamuhullah. Mesti begitu Oh, tuh. yarhamuhullah ya. Oke. Iya, sebab kalau dibalik yarhamukallah berarti kita ngobrol sama orang itu. Oh, Batal gitu. sholatnya itu. Berarti yarhamuhullah satu ya? Yarhamuhullah. Kalau yarhamuhullah itu doa. Kalau doa nggak batal. Tapi kalau Oh, yarhamuka, semoga Allah merahmati kamu. Kan langsung ngomong tuh. Batal tuh. baik, Ustaz. Berarti ini perlu diganti Ustaz ya, yarhamuhullah ya. Nah, kalau lagi sholat ya, kalau kitanya lagi sholat. Tapi kan ini lagi baca di luar sholat. Kita lagi baca Quran di luar sholat. Kemudian ada orang bersin. Ya ada orang bersin ya udah. Di apa namanya? Di jawabnya begitu yarhamukau. Tapi kalau lagi sholat nggak boleh. Nah, makanya itu domir aja bisa berpengaruh tuh pada hukum tuh. Karena kalau nggak belajar bahasa Arab dipikir boleh-boleh aja padahal salah gitu. Baik, Ustaz. Jadi kalau dalam sholat kita bacanya yarhamuhullah. Kalau orang yang Yarhamuhullah. baca alhamdulillah. Kalau dia baca alhamdulillah, kalau dia nggak baca alhamdulillah kan nggak sunnah dijawab. Yang bisa dijawab. Baik, Ustaz. Ya. Jadi Irob dulu deh nih. Dikit-dikit jadi nyambung gua. Wa istiqnaf amma harfu tafsil Ustaz ya di sini ya. Syarat ya. Bukannya tafsil Ustaz, amma. Karena ada idza juga Ustaz, saya juga bingung juga nih. Amma Ada amma, ada idza. iya. Amma harfu apa tadi? Tafsil yang menjelaskan atau gimana Ustaz? Saya sih terbaca-baca amma itu bisa harfu tafsil, yang huruf yang menjelaskan gitu. Oh, Mendetailkan. ya bisa juga ada yang kayak begitu. Bisa, boleh juga. Ya. Tapi ini di sini apa Ustaz? Huruf ini ya? Huruf syarat ya? Huruf syarat Ustaz ya? Di sini. Iya. Iya tuh huruf syarat. Karena nanti ada jawabnya. Ya, Fa'innahu. baik Ustaz. Fa'nya Wa jawab wa syarat. istinaf amma harfu syaratin, idza juga harfu syaratin, atosa fil madi, fi jar hali majrur al qiraati mudafun ilahi fa jawab inna harfu nasbin wa harfu taukid wa nasbin, hu isim inna, yustahabbu fi'il mudhari, ai harfu nasbin wa masdarin, yaqulu fi'il mudhari. Alhamdulillah jumlah muqtaridah Ustaz ya. Alhamdulillah. Bukan. Jadi Eropa yang alhamdulillah itu biasa deh mubtada ada lah majrur. majrur khobar. Nah, jumlah mubtada khobar itu fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya. Gimana sebenarnya? Wa atof di sini ya. Kaza saya lupa nih apa nih. Kaza jar majrur. Majur ya, jam majur. Lau harfu syartin, kana fil madi nakis, fi jar as-salati majur. Waw atof dari lau sebelumnya. Lau harfu syartin, atosa fil madi, ghairu fa'il, hu mudhafun ilaihi, wa atof huwa mubtada fa'il yaqra'u fi'il, benar Ustaz ya? Huwa sini fa'il ya? Walau atasa ghairuhu wa huwa waw hal. Oh, waw hal. Huwa mubtada. Oke. Wa mubtada yaqra'u fil mudhari fi jar ghairi majrur as-salati mudhafun ilaihi. Wa apa nih? Wa istinaf wa atof Ustaz ya? Wa atof qala fil madi alhamdu mubtada lillahi jar majrur. Ini mudhaf apa tadi apa ya, mudhafun ilaihi maf'ul bih Ustaz ya, fi mahali masbuk wal jumlatu gitu. Wal jumlatu ismiyatu gitu aja deh gampang itu. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi.
Wa jumlatu saya catat Ustaz. Ya, wal jumlatul ismiyah, ini kan jumlah ismiyah nih. Jumlatu ismiyah. Jumlah ismiyah kan? Ya. Itu fi mahalli nasbin maf'ul bi. Kenapa? Kan dia jadi maf'ul dari kola. Apa yang dikola, apa yang dikatakan kan gitu kan? Ya. Wa jumlatu Ada ismiyah. juga yang agak Mahal. singkat nyebutnya, kadang-kadang nggak begitu. Langsung aja disebut ini jadi makulu kaul. Makulu kaul itu maksudnya yang diucapkan. Makul qaul. Tapi sebenarnya makul kaul itu bukan i'rab, itu keterangan aja makul kaul itu. Ustaz. Alhamdulillah. Yustahabbu fil mudhari lil qari'i jamajur an harfun nasbin wa masdarin yushammita fil mudhari hunya ini maf'ul bi Ustaz ya. Fa fayaqulu bentar. Fa atof Ustaz ini. Bukan Ya kan? ijab. Yustahabul qari ayyusham itu fayaqulu. Iya betul. Fa atof yaqulu fil Tunggu, mudhari. tunggu. Ya. Yustahabul lil qari ayyushammitahu fayaqula. Jadi maktuf tuh. Yushammit. Oh, itu dari Yusamit ya Ustaz ya. Oh, ya Iya. fayaqula. Fayaqula. Yarhamuhullah, yarhamukallah Ustaz ya, yarhamukallah. Afil madi kaknya maf'ul bi, Allahu fa'ilnya. Wa istinaf waw atof ke atas ya, waw atof lau harfu syartin syartin kalau sami'a fil madi muadzina maf'ul bi qata'a fi'il madi al-qira'ata maf'ul bi. Ini nggak ada filenya nggak apa-apa Ustaz ya? Failnya domir huwanya si qori tadi. Oh, oke baik. Jadi kalau dia dengar orang yang azan, nah dia baca, berhenti bacanya tuh. Baik. Wa ajabahu bimuta'atah. Wa-nya atof ajaba fi'il madi hu maf'ul bi jar mutabi'ati jamajur mutaba'ati majur hinya itu mudhafun ilaihi fi jar al-fadhi majur al-adhani mudhafun ilaihi wa atof al-iqamati ma'tuf thumma huruf atof ya'udu fi'il mudhari ila jar qiraati majur wa atof ini wa istinaf ya, wa istinaf hadza mubtada mutafaqqun khabar alaihi jar majur inda dzaraf makan ashabina ini Ustaz majur Ustaz ya, jar ya, ashabina mudhaf ilaihi mudhafun ilaihi nanya mudhaf ilaihi mudhafun ilaihi. Ya. Terus kita lagi wa amma. Oke. Wa amma idza tuliba minhu hajatun fi hal qiraati wa tulibat. Di situ tuliba ya? Tuliba. Boleh tuliba, boleh tulibat. Kenapa? Karena dia diseling sama jar majur. Jadi nggak mesti boleh. Oke, baik, ya. Oh, ya beda ya. Boleh tulibat, boleh tuliba. Ya. Wa idza tuliba minhu hajatun fi halil qiraati wa amkanahu jawabus sa'ili bil isyaratil mufhamati. Mufhimati. Wa alima annahu la yankasiru qalbuhu wa la yahsulu lahu syai'un minal adza lil unsi alladhi bainahuma wa nahwihi. Ini mau lanjut Ustaz. Fal aula ayyujibahu bil isyarati wala yaqta'ul qira'ata fa in qata'aha jaza wallahu a'lam. Dan adapun jika ada orang yang mempunyai hajat mencari dia pada keadaan membaca qiraah, membaca Quran, maka bukan dicari dia, jika dia dituntut satu hajat. Misalnya ada yang minta dia sesuatu gitu. Jika dia dituntut suatu hajat dari seseorang, berarti Ustaz ya. Dia diminta satu hajat, satu keperluan dari seseorang gitu ya. Pada waktu lagi baca ada yang minta tolong atau apa gitu misalnya gitu ya. Terus
Dan jika memungkinkan bagi dia untuk menjawab Yang nanya tadi, nilainya yang tadi minta gitu ya. dengan isyarat yang dipahami. Dengan isyarat yang bisa paham. Misalnya dia lagi baca terus ada tolong ini. Nah gitu. Ya, orang oh iya. Gitu. Terus apalagi wa alima. Dan jika dia tahu bahwa sesungguhnya dia tidak merusak, menyakiti hati orang itu, Menyakiti hatinya kalau kita jawab Artinya, pakai isyarat aja gitu. dan tidak menjadikan bagi dia sesuatu dari azza ini sesuatu yang dibenci ya. Jadi tidak terjadi Menyakiti ya. sesuatu yang menyakiti dia. Jadi bagi orang yang di antara mereka berdua atau di sekitar mereka, sekitar dia. Lil unsi itu maksudnya lil unsi itu bagi keakraban mereka. Oh. Jadi jangan sampai gara-gara kita nggak jawab dengan lisan jadi berantem. Kan udah akrab nih, teman akrab siapa lagi itu baik sama kita. Kira-kira kalau dijawab pakai isyarat dia ngerti nggak nih? Kalau nggak ngerti, udah ngomong jangan jawab aja. Daripada nanti jadi salah paham gitu kan. Gitu. Ini yang alladzi bainahuma berarti orang yang di antara mereka Saudara, dan orang Ini selainnya. antara yang baca sama yang minta nanti. Yang akrab Oh. kan misalnya gitu kan. Atau kira-kira nih orangnya kalau dijawab gitu dia terima nggak? Kalau dia nggak terima, ya udah jawab mendingan. Tapi kalau nggak, cukup isyarat aja dulu kan lagi baca Quran. Oke, baik. Ya. Maka yang utama ialah Menjawab dengan bagi dia menjawab dengan isyarat syarat. tanpa memotong bacaan Dan Quran. tidak Tidak memutuskan dan bacaan Qurannya. Dan jika dia memutuskan baca Qurannya, maka boleh. Boleh. Bawaan gitu ya. Jadi itu sikonnya gitu. Kira-kira kalau dijawab dengan isyarat dia terima nggak nih? Kalau dia terima, udah isyarat aja. Misalnya nah gitu 1 menit lagi lah. Ya tahu tar dulu. Nah, kalau dia terima, tapi kalau dia nggak terima, belagu banget ya udah jawab aja. Gitu. Jadi itu ini fikih nih, bagian fikih. Iya, jangan sampai gara-gara. Nah, lihat ya. Di situ kan. Nah, di situ kan dia lagi baca Quran tuh. Ya, ibadah kepada Allah lah gitu kan. Tapi agama kita memperhatikan tuh. Ya, bagaimana hubungan dengan sesama juga harus dijaga. Gitu kan, jangan sampai rusak hubungan gara-gara apa? Gara-gara ibadah. Jadi muamalah itu juga diperhatikan. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri itu bilang teori dia itu apa? Al-insaniyatu qabla tadayyun. Ya. Sisi kemanusiaan itu sebelum beragama. Kata beliau gitu. Cuman ada orang salah paham kepada beliau, bilang, gimana sih masuk kak manusia dulu, kemanusiaan baru ke agama? Bukan, kata, bukan agama dulu. Iya. Dia nggak bilang al-insaniyatu qabla din, tapi qabla tadayun. Jadi sebelum kita bicara tentang sikap keagamaan, kita harus pahamin manusianya dulu. Sebab kalau kita nggak paham manusia, nanti kita sikap keberagaman kita jadi jelek. Ya, kita dakwah nih. Dakwah itu kan menyampaikan agama. Kalau seandainya kita nggak mengerti kondisi manusianya, dakwah kita nggak akan diterima. Kenapa? Karena kita menyampaikan Islam dengan cara yang tidak baik. Kan begitu. Makanya juga nih, ini kita lagi baca Quran, tapi ketika ada orang yang datang minta tolong atau apa gitu, ada hajat sama kita, jawab. Kalau seandainya kira-kira bakal menyakiti dia, tapi kalau kira dia paham, oh iya oke, ntar aja baca Quran dulu, dia bilang gitu, udah terusin gitu. Makanya perlu punya pemahaman ilmu yang baik sebelum dakwah tuh, ya, kayak gitu. Ya, silakan lu ada yang mau tanya nggak? Ustadz mau tanya Ustadz. Tadi yang jika sedang membaca terus bersin kan Ustadz ya, kan disunahkan membaca alhamdulillah. Ini yang wakadza laukana fi sholati, dalam sholat pun kita sunnah baca alhamdulillah. Boleh. Ya. Boleh. Kalau alhamdulillah kan doa. Oh, tidak membatalkan Nggak sholat batal ya. sholatnya, boleh. Cuma kalau kita nggak mau gitu maksudnya, ya udah deh daripada takut khawatir salah apa gimana, atau kita nggak mau ngucapin yarhamu Allah ya, yarhamullah ya. Yarhamuhullah. Takut kitanya jadi aduh bingung kan, yarhamukallah apa yarhamullah gitu, bingung kan. Kalau akhirnya udah deh diem aja gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa kan Ustaz? Kan dia sunnah, dia nggak wajib jawabnya. Kan dia bilang yustahabbu, jadi sunnah aja, nggak wajib. Kalau dia nggak jawab juga nggak apa-apa.
Daripada dijawab tapi nggak punya ilmu, akhirnya batal. Kan gitu. Apalagi? Oh iya Ustadz, ini maksudnya pengetahuan baru bagi saya itu ya. Artinya saya kira semua bacaan selain bacaan-bacaan sholat itu tidak apa namanya bisa membatalkan sholat. Itu tadi. Terus itu ada penjelasan bahwa ketika doa diucapkan maka itu tidak membatalkan sholat. Betul, Iya. kalau doa nggak batalin sholat. Tapi kalau udah pakai domir kaf tuh bukan doa, namanya mukhotobah, muhadasah, ngobrol, ya kan? Kan domir kaf itu kan domir mukhotob, bukan domir goib. Makanya itu perlu bahasa Arab tuh gitu tuh. Kalau seandainya kan boleh doa, iya betul doa, kalau doain boleh. Tapi kalau yarhamuka kan orangnya ada di situ, berarti kita ngobrol sama dia, batal sholatnya, ya. Tuh coba tuh lihat tuh ya, fikih tuh nggak cukup kan cuma tahu Quran tahu hadis aja. Ya, ini fikih nih, jadi jangan mentang-mentang pokoknya cukup Quran hadis, coba nggak paham bahasa Arab dikit aja ngaruh tuh pahamnya tuh, ya antara kaf diganti hu aja tuh beda hukum kan. Kalau nggak diganti kaf batal sholatnya, tapi kalau diganti hu nggak batal gitu kan. Makanya fikihnya penting di situ. Kalau kita ngomong kepada Allah pakai kaf nggak batal kan, Allahnya nggak ada di depan kita, gaib, ya kan. Kalau kata baca kunut kan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya, kita doa sama Allah, kenapa Allahnya nggak depan kita. Tapi kalau tadi orang bersini dekat kita itu nggak boleh, ya gitu ya. Oke, apa lagi? Ustadz mau tanya Ustadz, Hmm. ini mungkin agak nggak berkaitan kali ya. Kalau membaca Quran kan disunahkan ketika ada azan menghentikan bacaannya. Tapi Mm-mm. misalnya kalau lagi baca Quran itu Ustadz, kita kalau misalnya terus misalnya ada kajian atau apa ya terus aja gitu. Maksudnya ya nanti setelah itu baru sholat gitu. Apa kita memang disunahkan untuk menghentikan apapun percakapan ketika azan gitu? Dianjurkannya begitu, berhenti dulu. Tapi kalau sholatnya nggak mesti saat itu juga, ya. Tapi kalau berhenti maksudnya berhenti jawab azan gitu ya, jawab azan itu sunnah kalau kita memang ngedengar gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak berhenti ya, karena dia misalnya di masjid dia belum, kan yang sunnah kita jawab itu azan yang terdekat gitu ya, azan yang terdekat tuh. Ya, misalnya sekarang kan masjid deket-deket nih posisinya, ada berapa masjid gitu kan, yang mana yang terdekat atau yang mana tempat yang mau kita tuju, nah itu yang kita jawab gitu. Maka kalau kita lagi di rumah misalnya, ya udah berhenti aja dulu baca, tapi sholatnya nanti nggak apa-apa. Nanti sholat, kalau pas mau sholat azan lagi boleh, tapi nggak usah pakai speaker lah, untuk internal aja. Nunda sholatnya boleh, jangan dia sholat terus nanti lanjut lagi kajian, nggak mesti kayak gitu ya. Tapi hukumnya mubah atau makruh gitu Ustadz kalau nggak nggak berhenti gitu ketika azan? Maksudnya ya tetap terus ngomong atau ada kajian atau apa gitu? Ya kalau memang dia perkara yang wajib ya lagi dibahas, ya nggak apa-apa diterusin ya gitu, karena nuntut ilmu juga wajib kan gitu kan. Sedangkan menjawab azan itu kan sunnah. Tapi kalau seandainya dia bisa berhenti sebentar, berhenti dulu aja, nanti apa namanya, dilanjutin, ya dilanjutin. Ya, kalau bisa berhenti, tapi kalau enggak ya lagi nuntut ilmu nggak apa-apa kan. Waktu dalam kitab Ihya saja Imam Malik lagi baca, ya, muridnya lagi baca kitab sama Imam Malik, tiba-tiba nggak dengar azan, terus langsung kitabnya ditutup. Ditanya Imam Malik, mau kemana? Itu udah azan, saya mau sholat. Kata Imam Malik, loh kamu lagi ngaji, kata Imam Malik. Kamu lagi ngaji, apa yang kamu lakukan ini lebih bagus daripada kamu ngejar ke sana. Kenapa? Karena kamu ke sana itu kan dijawab azan tuh sholat berjamaah itu sunnah di awal waktu, tapi kan ngaji lagi wajib. Salahnya ngajinya udah dari tadi gitu kan. Ya sudah selesaikan dulu baru nanti nyusul ke sana.
Gitu. Hmm. Oke. Udah ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lanjutin lagi nih. Siapa yang baca? Halaman lagi? Ya, boleh Ustaz. Ya, terusin deh. Ahkamu nafisatin. Ahkamun nafisatun. Ahkamun nafisatun. Faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qiraati fis salati ubalighu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqhi. Hukum-hukum nafisah saat ini saya nggak ketemu nafisah ini apa? Nafisah itu yang berharga. Yang berharga ya, hukum-hukum yang berharga. Pasal mengenai hukum-hukum yang berharga yang berkaitan dengan membaca Quran di dalam sholat sudah aku sampaikan ringkasan-ringkasannya dan sesungguhnya dia telah masyhur pada kitab-kitab fikih. Ya. Minha annahu tajibul qira'atu fis sholatil mafrudati bi ijma'il ulama. Dan diantaranya sesungguhnya dia wajib membaca Quran pada sholat yang fardu berdasarkan ijma ulama. Tsumma qala Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu rahimahullahu wa jamaahirul ulama'i tata'ayyanu qiraatul Fatihati fi kulli raq'atin. Dan kemudian telah berkata Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahullah dan jumhur ulama fardu ain untuk membaca Fatihah pada setiap rakaat. Wa qala Abu Hanifata radhiyallahu anhu wa jama'atun la tata'ayyanul Fatihatu abadan. Dan telah berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya Ustaz ya. Dan mazhabnya ulama dalam mazhabnya tidak fardu ain membaca Fatihah selamanya. Wala tajibul qiraatu fi raq'atainil ukhrayaini Ustaz ya. Ukhrayaini Akhiratain. Kalau di sini akhiratain. Kalau di situ apa ukhrayaini? pakai ya dua-duanya Ustaz. Oh, Ukhrayaini. berarti ya ukhrayain. Oh, beda Ustaz ya. Ukhrayaini was-shawabul awal. Wala tajibul qiraatu was-shawabul awal faqad tadhaharat alaihil adillatu Minas min sunnati. adillatu minas sunnati. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahihi la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Dan tidak wajib membaca Quran pada 2 rakaat terakhir Ustaz ya. 2 rakaat lainnya. Ini Fatihah lagi ngomongin Fatihah. Kalau tadi Quran ini Fatihah. Dan tidak wajib membaca Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir, maka yang benar ialah yang di awal. Dan sesungguhnya telah jelas padanya dalil dari sunnah, Dalil-dalil dari sunnah, dan cukup dari itu perkataan Rasulullah SAW dalam hadis sahih, la tujzi'u, tidak sah salat yang tidak membaca di dalamnya umul Quran. Ya, jadi ini pertama bahasanya Quran dulu ya. Jadi wajib baca Quran maksudnya nih. Yang pertama qiraatul Quran dalam sholat yang fardu dengan ijma ulama. Jadi pokoknya wajib baca Quran. Quran tuh umum berarti apa aja boleh dibaca, yang penting baca. Kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama mengatakan kalau Fatihah fardu ain di tiap rakaat. Ya, cuma pendapat ini beda sendiri Abu Hanifah. Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengatakan nggak wajib Fatihah, nggak fardu ain Fatihah, gitu ya. Itu argumennya Hanafiyah, berarti minoritas. Dan tidak wajib baca Fatihah di 2 rakaat terakhir. Kalau 3 mazhab dan mayoritas ulama mengatakan wajib tuh semua rakaat. Ya gitu. Kalau Hanafi Fatihahnya nggak wajib, juga begitu juga di rakaat yang terakhir, 2 rakaat terakhir. Kalau kita jadi makmum gitu ya, misalnya diem aja. Kalau mazhab Hanafi begitu.
Tapi kata Imam Nawawi wasawab al-awwal, yang benar itu yang pertama. Maksudnya yang pertama wajib baca Fatihah di tiap rakaat. Dan dalilnya sangat jelas dari banyak hadis. Gitu ya. Tapi perhatikan coba. Meskipun Imam Hanafi sendirian boleh dibilang ya pendapatnya dan minoritas lah, pendapatnya bukan pendapat mayoritas. Di sini redaksi yang dipakai oleh Imam Nawawi tetap aja shawab. Wassawabu. Kenapa? Karena memang kebenaran fikih itu ya kayak gitu. Jadi tidak apa? Tidak dibilang wal haqqu. Sebab kalau hak lawannya batil. Ya. Gitu kan? Hak lawannya batil. Begitu. Tapi Jadi kalau hak, pendapat yang batil, Ustaz. jadi pendapat Imam Yang Hanafi pendapat tetap yang batil. bukan batil, dia cuma hak, shawab. Berarti di situ khoto. Kalau khoto itu kesalahannya nggak sampai sesat. Gitu. Cuman dia lemah gitu ibaratnya tuh. Ya, ini adab Ustaz ini ya. Iya begitu tuh kalau fikih gitu nggak langsung dibilang oh, ini pendapat alul bid'ah nggak gitu. Shawab gitu ya. Kaitannya bukan apa? Bukan hak dan batil ya, karena masalah fikih aja. Biasa tuh perbedaan di fikih itu kayak gitu. Jadi jangan kemudian dianggap kayak perbedaan yang qot'i gitu. Itu ulama kita ngajarin bagaimana cara menyikapinya. Ya, betul. Oke, silakan di Siap, Rob Ustaz. dulu. Oke. Ahkamun nafisatun. Ini berarti khobar ya, khobar dan Kabar sifat. ya. Khobar dan sifat, Ustaz ya. Mm-mm. Oke, faslun khobar fi jar ahkamin majrur nafisatin sifat tata'allaqu fil madi, Ustaz nih. Tata'allaqu fil madi. Mudori. Oh, mudhari ini. Oke, tata'allaqu fil mudhari bil qiraati jar majrur fi jar as-salati jar majrur ubalighu ini fil madi fi jar ikhtisari majrur hanya itu mudhafun ilai fa ataf Ustaz ya, ataf inna harfu taukid wa nasbin isim inna masyhuratun khabar inna fi jar kutubi majur al fikhi mudhafun ilai minha jar majur annahu anna harfun taukid wa masdarin isim inna tajibu fi'il mudhari al qiraatu ini fa'il saat ini ya. Fa'il Ya, fa'il. jar as-salati majur al mufradati sifat Mafrudoti. al-mafrudati sifat bi jar ijma'i majur al-ulama'i mudhafun ilai. Tsumma ataf qala fi'il madi malikun fa'il wa syafi'iyyu ataf wal ma'tuf wa ahmadu ataf ma'tuf rahimahullahu jumlah mu'taridah wa jamahirul ulama'i wa ma'tuf ataf jamahirul ma'tuf al ulama'i mudhafun ilaihi. Tata'ayyanu ini fi'il mudhari Ustaz ya? Mudori ya. Mudhari qira'atu fa'il al-Fatihati mudhafun ilaihi fi ja kulli majrur raq'atin. Ini mudhafun ilaihi Ustaz ya? Atau sifat ya? Apa? Raq'atin mudhafun ilaihi. Raq'atin. Fi kulli raq'atin. Kayaknya sifat. Oh iya, itu mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi wa ataf qala fil madi Abu fa'il Hanifata mudhafun ilaihi radhiyallahu anhu jumlah mu'taridah wa jama'atun ataf ma'tuf. La tata'ayyanu la nafi tata'ayyanu fi'il mudhari al-Fatihatu fa'il abadan. Ini apa? Hal Ustaz ya? Abadan sini ya. Iya, abadan bisa jadi zorof. Zorof zaman. Zaman wa atof satu ya. Wa atof. Tapi dari mana tapi saya agak bingung sih ini. Wa atof dari la nafi tajibu fi'il mudhari al-qira'atu fa'il fi jar raq'ataini majrur al-ukhrayaini sifat. Wa istinaf satu ya. Wa
wa istinaf as-sawabu mubtada, al-awwalu khobar. Khobar ya. Faqad fa istinaf qad harfu tahqiq tadhaharat, ini fi'il mudhari Bil madi. fi'il madi alaihi jamajur adillatu fa'il min mina jar as-sunnati majur wa yakfi wa-nya wa ataf yakfi fi'il mudhari min jar dzalika majur qaulu mudhafun ilaihi Ustaz ya? Taglus bukan. Qaulu apa ini? Ini fi'il apa namanya? Fa'il Ustaz ya? Fa'il. Ya dari yakfi. Hunya mudhafun ilaihi. Sallallahu alaihi wasallam jumlah mutaridah fil hadisi jamajur as-sahihi as-sifat. La tujzi'u la nafi tujzi'u fil mudhari salatun fa'il la nafi yuqra'u fil mudhari fiha jamajur bi ummi jamajur al-Qur'ani mudhafun ilaih. Yuqra'u fi'il mudhari majhul ya. Ya majhul. Fiha jar majhul, bi ummil kita jar majhul. Ya oke. Dah, ada yang mau tanya? Banyak Kak. Silakan. Itu kalau menurut Abu Hanifah itu kalau tadi yang tidak perlu membaca Fatihah. Kalau kita kan biasa kalau misalnya sholat Isya itu yang 2 rakaat terakhir kan bacaannya hanya Fatihah gitu. Kalau kita berdiri. Lalu mereka itu baca apa gitu kalau misalnya tidak membaca Fatihah? Iya, mereka berarti nggak wajib baca Fatihah kan, kata mereka. Di rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir tuh. Ya, kalau dibilang nggak wajib itu, ya nggak tahu juga dia baca apa. Pokoknya nggak wajib. Artinya gini, kalau dia nggak baca pun, menurut mazhab mereka itu sah. Gitu. Ya, menurut mazhab mereka ya, kalau nggak baca gimana? Ya nggak apa-apa, sah. Orang nggak baca juga nggak apa-apa kok. Apalagi kalau bermakmum nih. Dia pikir ada hadis lain nanti, al-imamu dominun. Ya. Imam itu yang menjamin. Jadi sudah, bacaan Fatihahnya dijamin oleh imam. Jadi dia cuma dengerin aja gitu. Tentu mazhab Hanafi juga punya argumen dalam hal ini. Meskipun menurut Imam Nawawi argumennya lemah. Gitu ya. Gitu, apalagi? Ustadz itu yang ahkamun nafisatun bukan ahkamun nafisatin ya Ustadz ya? Bukan, ahkamun kan jamak. Jamak kan muannas, makanya sifatnya muannas. Oh maksud saya bukan jadi mudhof ilaih ya Ustadz ya? Nggak bisa. Ahkamun hukum-hukum yang berharga, yang bernilai tinggi. Gitu. Kalau ahkamun nafisatin nggak bisa. Dia nggak bisa jadi mudhof ilaih. Oke, apalagi? Ini kalau di kitab-kitab fikih pembahasan ini enaknya baca kitab Imam Nawawi itu suka nyelip tuh pembahasan-pembahasan fikihnya. Jadi kita dapat faedah-faedah. Ya. Dan bahasa Imam Nawawi itu enak, bahasanya enak dipaham. Nggak jelimet bahasanya. Salah satu kelebihan Imam Nawawi itu gitu, kalau nulis kitab bahasanya enak dibaca. Ya. Kalau kitab Imam Ghazali agak berat. Karena nulisnya beda pengalamannya. Kalau saya lihat lebih adil Ustaz. Jadi kalau emang ada beberapa pendapat disampaikan sama Imam Nawawi gitu. Iya, betul. Memang begitu. Kalau kadang-kadang kalau ada satu yang sangat saklek sama pendapatnya, kadang pendapat lain nggak mau disebutin ya. Iya, enggak, dia adil. Padahal kalau kita baca kitab Al-Majmu'-nya, tuh ada 22 jilid saya punya tuh. Majmu'. Di situ disebutin pendapat Imam Ahmad begini, pendapat Imam Malik begini, Ahmad begini, gini. Pendapat Imam Syafi'i begini, gini. Dia begitu. Ya, para ulama-ulama kita tuh adil kalau menilai masalah. Meskipun nggak sependapat, disajikan dulu sama dia. Ya, ini pendapat yang ada begini. Tapi setelah itu ditarjih. Dari semua pendapat, yang kuat ini lemah, ini kuat. Gitu. Jadi sebenarnya dalam mazhab itu sudah ada tarjihnya. Gitu ya. Makanya ada tarjih mazhab,
ada madhab tarjih. Nah, itu beda. Ya. Ya, kalau sebagian kawan-kawan di ormas lain pakainya madhab tarjih. Tapi kalau di madhab sendiri udah ada tarjih madhab. Jadi mana? Kalau saya lebih milih tarjih madhab karena otoritas mereka untuk mentarjih lebih kompeten daripada ulama hari ini. Ya, ulama hari ini mentarjih madhab. Madhabnya tarjih, jadi milih dari semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mentarjih itu udah punya kompetensi seperti mereka belum? Kan masalahnya gitu kalau buat saya itu. Kalau ini kan yang mentarjih Imam Nawawi. Siapa yang ragu ilmunya Imam Nawawi dalam mentarjih? Kan? Dia udah diakui secara keilmuannya. Sekarang kalau ulama sekarang katakanlah dia doktor, ya doktor sama Imam Nawawi jauh lah levelnya. Ya, ini dokter dalam bidang fikih syariah. Iya dokter, cuma dokter. Imam Nawawi itu mbahnya dokter. Ya, jadi tarjih madhabnya lebih kalau saya lebih kuat tarjih madhab. Tapi sebagian orang milih madhab tarjih, ya udah masing-masing punya tanggung jawab gitu aja nanti. Nggak apa-apa. Jadi ada yang mengikat pada madhab, ada yang dia memilih dari berbagai pendapat terus ditarjih oleh mereka. Ya sudah, ya kalau dia merasa gitu sudah. Kalau saya lebih aman dengan para ulama ini, makanya lebih baik iltizam dengan madhab tertentu. Kalau saya pribadi gitu. Kalau nggak mau bermadhab ya monggo, silakan aja. Yang penting tanggung jawab kan gitu aja. Gitu ya. Ustadz mau tanya yang ini membaca dalam sholat itu bukan yang mafrudoh aja kan Ustadz ya? Iya, yang kalau sholat sunnah juga wajib dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baca Fatihah wajib, bagi sholat taraweh baca Fatihah wajib. Di sini dibilang mafrudoh tuh karena Baca Quran, bukan Fatihah. Pokoknya baca Quran dalam sholat wajib mesti ada baca Qurannya gitu, kira-kira. Harus ada baca Quran. Kalau sholat sunnah nggak wajib Sunnah, gitu ya? enggak. Ada khilaf. Kalau ini kan ijma. Ada khilaf. Kayaknya ada di pembahasan. Di paragraf selanjutnya ada Iya, pembahasan makanya itu. ada khilaf, ada ijma. Ini sih Selesai. ya, jadi ijma'nya itu. Ijma'nya kalau dalam sholat wajib maka harus ada baca Quran. Tapi kalau sholat sunnah nanti ada khilaf, berarti kayak begitu. Dalam fikih pokoknya kita kalau bahas fikih itu harus siap deh dengan segala perbedaan yang ada deh. Selama perbedaan itu muncul dari orang-orang yang kompeten gitu ya. Kalau orang-orang yang kompeten kita nggak usah ikut gitu ya. Kayak khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat mazhab Syafi'i khutbahnya rukunnya ada banyak. Mazhab Hanafi khutbahnya rukunnya simpel banget. Ya, gitu. Oke. Ya udah. Kita cukupkan sampai sini dulu, nanti berikutnya kita lanjut karena masih panjang nih. Kalau mau dilanjutin lagi agak panjang. Kita cukupkan dulu ya, insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.